Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahir Ramadan, mahasiswa program studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Peran Thriving at Work sebagai pemediasi, pengaruh, dukungan organisasional persepsian terhadap kepuasan kerja. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan laporan sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Februari 2020, kelompok generasi milenial atau orang-orang yang lahir pada tahun 1981 hingga tahun 1996 merupakan kelompok kedua terbesar dengan jumlah 25,87%. Nah, kelompok generasi ini merupakan kelompok yang usia produktif dan mendominasi di tempat kerja. Nah, Pinjaru et al. Pada 2016 memaparkan bahwa anggota generasi milenial merupakan orang yang fleksibel dan ingin ditawari berbagai pilihan untuk mereka pilih sendiri. Nah, tetapi mereka hanya ingin berkembang pada tempat kerja seperti pada keinginan mereka atau seperti yang mereka inginkan. Nah, terlihat jelas dalam tuntutan mereka ketika di masa sekolah, masa pendidikan, atau ketika mereka bertemu dengan pemberi kerja. Saat generasi ini semakin berkembang, mereka merasakan kemajuan dan momentum. Nah, yang ditandai dengan munculnya pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik atau sense of learning dan munculnya semangat atau kegairahan dalam bekerja atau disebut juga sense of vitality. Nah, dua hal tersebut merupakan dimensi dari thriving. Penelitian mengenai thriving at work belakangan ini semakin menarik minat peneliti. Nah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan thriving at work berkaitan dengan dukungan organisasional persepsian seperti penelitian Abid et al. 2015, Rook et al. 2018, dan Klein et al. 2019. Nah, teori konservasi sumber daya yang dicetuskan oleh Hofbauer tahun 1989 memiliki prinsip adalah yaitu individu berusaha untuk mempertahankan, melindungi, dan membangun sumber daya, dan apa yang mengancam mereka adalah potensi atau kerugian aktual dari sumber daya yang berharga ini. Sumber daya itu sendiri adalah sesuatu yang dirasakan oleh individu untuk membantu mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan oleh Hal Baseband pada 2014. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhai et al. Pada tahun 2017, dukungan tempat kerja dan thriving at work dapat dikatakan sebagai sumber daya karena merupakan sarana yang mendukung individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan generasi milenial tadi, maka peran dari organisasi untuk mendukung generasi milenial ini berkembang akan menciptakan thriving at work dan akan mencapai kepuasan kerja bagi milenial. Nah, berdasarkan meta-analisis yang dilakukan oleh Klein pada tahun 2019, thriving at work memiliki kaitan dengan dukungan organisasional persepsian dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengintegrasikan thriving at work, dukungan operasional persepsian, dan kepuasan kerja. Penelitian mengenai dukungan organisasional persepsian terhadap kepuasan kerja sendiri masih terdapat beberapa inkonsistensi penelitian. Anderson et al. Pada tahun 2017 lebih lanjut memaparkan bahwa generasi milenial ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat mengubah hasil pekerjaan di organisasi. Mereka sangat kreatif, mereka sangat bersemangat untuk berkembang dan mempengaruhi hasil kerja mereka di organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Eisenberger pada tahun 1997 menunjukkan dukungan organisasional persepsian dan kepuasan kerja memiliki saling keterkaitan. Namun, berbeda konstruknya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Erdogan dan Enders pada tahun 2007 juga menunjukkan keduanya memiliki kaitan, namun tidak memiliki pengaruh secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Alcover et al. Pada tahun 2018 dan Maan et al. Pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kepuasan kerja dan dukungan organisasional persepsian memiliki kaitan secara langsung. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eisenberger et al. Pada tahun 1997 dan Erdogan Enders pada tahun 2007 memicu Alcover et al. Pada tahun 2018 dan Maan et al. Pada 2020 untuk menambahkan variabel pemediasi untuk melihat hubungan dari dukungan organisasional persepsian terhadap kepuasan kerja. Nah, mereka menggunakan variabel pemediasi seperti pemberdayaan psikologis dan burnout. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zhai et al. Pada tahun 2017
menunjukkan adanya pengaruh dari thriving at work sebagai pemediasi hubungan antara dukungan tempat kerja terhadap kepuasan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dan menjawab kesenjangan penelitian dan memberikan kontribusi pada penelitian mengenai thriving at work dengan mengintegrasikan thriving at work kepada dukungan organizational perception dan kepuasan kerja. Jadi, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah apakah dukungan organizational perception berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan apakah thriving at work memediasi pengaruh dukungan organizational perception terhadap kepuasan kerja. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Untuk manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menambah penelitian terbaru mengenai thriving at work. Penelitian ini juga mengungkapkan pengaruh dukungan organizational perception dan kepuasan kerja dengan menggunakan teori konservasi sumber daya. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi organisasi dalam menerapkan kebijakan yang mendukung karyawan agar terciptanya kepuasan kerja pada karyawan. Penelitian ini juga berfokus pada penelitian di generasi milenial yang merupakan kelompok yang dominan di tempat kerja, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu organisasi untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan karyawannya. Teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teori konservasi sumber daya. Berdasarkan yang dicetuskan oleh Hopball pada tahun 1989, ia memaparkan prinsip dasar model dari konservasi sumber daya adalah orang berusaha mempertahankan, melindungi, dan membangun sumber daya, dan bahwa apa yang mengancam mereka adalah potensi atau kerugian aktual dari sumber daya yang berharga tersebut. Nah, sumber daya itu sendiri oleh Hopball didefinisikan sebagai objek karakteristik pribadi, kondisi, atau energi yang dinilai oleh individu atau yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai objek karakteristik pribadi, kondisi, dan energi. Jadi, sumber daya ini adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi individu untuk mencapai tujuan dari yang diharapkan oleh individu tersebut. Prinsip dari teori konservasi sumber daya adalah individu berusaha untuk mempertahankan, melindungi, dan membangun sumber daya, dan bahwa apa yang mengancam mereka adalah potensi dari kerugian aktual dari sumber daya yang berharga ini. Nah, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dirasakan individu untuk mencapai tujuannya. Nah, generasi milenial sangat suka diprovokasi, diizinkan membuat keputusan sendiri, menerapkan dan menguji keputusan mereka sendiri untuk didengarkan dan menerima umpan balik positif mengenai inisiatif sukses yang mereka miliki. Dukungan penuh dari organisasi dapat mendorong terciptanya kepuasan kerja pada generasi milenial. Dukungan organisasi ini juga dapat dikatakan sebagai sumber daya yang mendukung seorang atau generasi milenial untuk terciptanya kepuasan kerja. Maka hipotesis satunya adalah dukungan organizational perception berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk hipotesis 2, prinsip dari teori konservasi sumber daya adalah individu berusaha untuk mempertahankan, melindungi, dan membangun sumber daya, dan bahwa apa yang mengancam mereka adalah potensi atau kerugian aktual dari sumber daya yang berharga tersebut. Sesuai yang dikatakan oleh Hopball pada tahun 1989. Nah, sumber daya adalah sesuatu yang dirasakan individu untuk membantu mencapai tujuannya. Hopball 2010 juga memperkenalkan konsep jalur karavan sumber daya, yaitu kondisi lingkungan yang mendukung, mendorong, memperkaya, dan melindungi sumber daya individu, keluarga, atau organisasi, atau yang mengurangi, merusak, menghalangi, atau memiskinkan sumber daya dari individu tersebut. Jadi jalur karavan ini adalah kondisi di mana sumber daya itu bisa bertambah, berganti bentuk, menjadi berlipat ganda, atau malah dapat berkurang. Nah, sejalan dengan ini, Berkut 2014 menjelaskan bahwa generasi milenial melihat pendidikan sebagai kunci sukses dalam kehidupan bisnis. Mereka menganggap tempat kerja sebagai kesempatan untuk belajar karena mereka percaya pada pentingnya belajar sepanjang hayat. Generasi ini sangat suka belajar untuk mengembangkan dirinya. Berdasarkan paparan tersebut, dukungan organizational perception dan thriving at work merupakan bentuk lain dari sumber daya yang dimiliki oleh generasi milenial untuk mencapai tujuannya, yaitu kepuasan kerja. Oleh karena itu,
Hipotesis kedua adalah thriving at work sebagai pemediasi pada pengaruh dukungan organizational perception terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah para pekerja generasi milenial yang ada di Indonesia. Dan untuk sampelnya, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probabilitas dan purposive sampling dengan jumlah responden 30 hingga 500 orang sesuai dengan sekarang 2003. Kriterianya adalah para pekerja yang lahir tahun 1981 hingga tahun 1996. Selanjutnya, untuk definisi operasional, pada penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama, thriving at work, didefinisikan sebagai keadaan psikologis di mana individu mengalami sense of vitality dan learning. Orang-orang yang thriving mengalami pertumbuhan dan momentum yang ditandai dengan perasaan berenergi dan merasa hidup, atau vitality, dan perasaan bahwa mereka terus meningkat dan menjadi lebih baik dalam apapun yang mereka lakukan, atau learning, sesuai dengan definisi dari Porat et al. Tahun 2012. Untuk pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan 10 item dari Porat et al. Tahun 2012 dengan menggunakan skala Likert 1 hingga sampai 5. Selanjutnya, variabel dukungan organizational perception didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara karyawan dan organisasi, khususnya persepsi karyawan bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, sesuai dengan definisi dari Eisenberger et al. Tahun 1986. Pengukuran pada variabel ini menggunakan 8 item dari Eisenberger et al. Tahun 1986 dengan skala Likert 1 sampai 5. Terakhir, variabel kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang sebagai pencapaian atau memfasilitasi pencapaian nilai-nilai dari pekerjaan seseorang, sesuai dengan definisi dari Locke tahun 1969. Pengukuran pada variabel ini menggunakan 13 item dari Spector tahun 1985 dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Oke, selanjutnya metode analisis data. Pada penelitian ini menggunakan uji analisis struktural equational modeling atau SEM dengan WARPLS 6.0. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan validitas wajah, konten, kriteria, dan konstruk. Pada uji reliabilitas dilakukan dengan melihat besarnya nilai Thornburg alpha. Jika nilai lebih dari 0,6 maka instrumen tersebut nilai reliable. Pada uji hipotesis menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA dan PET analysis melalui R-square. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Saya Fai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.